pertemuan awal-awal. Jadi hari ini kita juga masih dari online saja gitu ya. Nah, untuk materi hari ini ringkas saja. Jadi ada semacam perkenalan. Itu kita akan membahas mengenai tahapan pengembangan aplikasi mobile. Jadi nanti dari mata kuliah ini sudah ketahuan kalau teman-teman nantinya akan membuat eh, mom- aplikasi berbasis mobile atau aplikasi Android seperti itu, dan nantinya juga akan berkelompok satu atau berdua orang dibebaskan. Nah, oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk tahapan pengembangan aplikasi bergerak. Kira-kira apa saja sih yang harus kalian ketahui gitu ya. Nah, yang pertama itu ada di sini saya buatkan itu ya, ada 6 tahapan atau bebas saja ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Cuman nanti di akhir saya akan berikan tugas ya. Tugasnya berupa tugas kelompok ya, satu atau ya dua orang tadi untuk membuat ya ini ya yang pertama dulu gitu. Yang pertama atau yang kedua. Nah, oke, sebelumnya saya mau tanya yang sudah punya pengalaman dalam membuat aplikasi mobile siapa? Mungkin bisa sharing ya sebelum saya lanjutkan materinya ke sini. Ada yang mau sharing dulu? Silahkan. Ada yang mau sharing? Ada nggak yang mau sharing nih? Nah, oke, nggak ada ya. Jadi tahapan pertama yaitu teman-teman harus tahu dulu nih strateginya. Nah, di sini ada tahapan untuk mendefinisikan strategic goals gitu ya. Jadi ini merupakan tahapan yang menurut saya itu cukup krusial karena sekalinya kalian salah gitu ya menetapkan ingin bikin apa ya gitu. Mungkin idenya itu nggak akan sama gitu ya, eh, nggak akan bisa dicuri orang gitu ya. Maka ide tersebut adalah hal yang paling penting dan menjadi mahal ya. Mungkin orang bisa aja bikin aplikasi ojek online yang lain gitu ya. Bisa aja bikin aplikasi apa yang untuk apa yang juga sekarang populer ya, online shop gitu ya. Tapi ide masing-masing aplikasi itu pasti itu yang pertama kali muncul itu yang paling diingat orang gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia ada aplikasi yang mereknya G gitu ya, sama yang apa? Ya sama-sama ya, sama-sama dua-duanya gitu ya. Nah, itu yang menjadi tren ya, menjadi tren dan diingat orang gitu ya, karena idenya itu mahal dan juga idenya itu juga paling unik. Kemudian di awal kemunculannya itu terus ya yang dikenal oleh orang yang dikenang gitu. Kayak misalnya air mineral nih, sampai sekarang orang pasti nyebutnya Aqua gitu ya, atau untuk odol gitu ya, orang nyebutnya Pepsodent terus gitu ya. Terus juga untuk mie instan semua orang kenalnya Indomie gitu ya. Padahal ya bisa aja pakainya yang lain gitu ya. Cuman nah idenya tadi itu dan juga kemunculannya paling awal, maka mempengaruhi ya, mempengaruhi kesuksesan suatu aplikasi. Jadi nanti saya minta kalian berdua itu mencari ide dulu kira-kira aplikasi semacam apa sih yang ingin dibangun gitu ya. Dan saya juga sarankan eh, aplikasinya bukan yang pernah dibuat ya, yang pernah dibuat di mata kuliah sebelumnya mungkin, atau ide-ide aplikasi yang
membuat kita apa ya bisa memperbaiki kehidupan ataupun permasalahan yang ada saat sekarang ini gitu ya. Oke, bisa aja contohnya teman-teman lihat ya, ada kayak SDGs ya, SDGs, SDGs. Nah, nah, di sini ya ini sering ya saya sering sampaikan ke teman-teman ya untuk membuat aplikasi yang nantinya bisa memudahkan teman-teman misalnya ingin ikut lomba atau ikut apa gitu. Nah, walaupun ini hanya mata kuliah, ya teman-teman bisa aja ngambilnya dari SDGs yang sedang happening nih di Indonesia gitu. Kira-kira apa aja? Saya lihat ini aja ya, yang gambar aja ya. Nah, sini, oke ini. Misalnya aplikasi untuk pengentasan kemiskinan gitu ya. Apa ya kira-kira gitu. Terus untuk kelaparan. Nah, kira-kira apa ya aplikasi yang mungkin bisa kalian hasilkan berdasarkan topik-topik yang menurut saya ini menjadi apa ya, menjadi tren gitu ya, menjadi hangat dan unik gitu ya. Kenapa teman-teman PTIK maupun teman-teman STI jarang yang ada apa ya lolos di PKM-nya atau di kegiatan semacam itu ya? Karena ide membuat aplikasinya itu belum belum unik gitu ya, dianggap belum unik. Kemudian yang lebih sering banyak maju itu dan lolos itu malahan teman-teman dari prodi lain gitu ya. Nah, makanya saya khusus di mata kuliah ini coba cari topik-topik yang hangat, yang happening gitu ya, dan juga apa ya, solutif bagi suatu permasalahan. Ya, misalnya mungkin ya kayak air bersih ya apa ya gitu untuk eh, misalnya aplikasi apa sih gitu yang untuk air air bersih gitu ya. Saya juga agak susah. Nah, misalnya untuk perkotaan gitu ya, kemudian konsumsi produksi yang bertanggung jawab ini kayak gimana ya. Nah, nanti kalian coba cari ide-ide yang tentang pengentasan tujuan ini ya, tujuan pembangunan berkelanjutan ini di Indonesia gitu ya. Nah, itu saya ini kan sih saya dorong ya teman-teman untuk bisa membuat satu aplikasi kreatif ya yang nantinya membantu gitu, membantu untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya mungkin ya aplikasi perubahan iklim apa ya yang bisa kalian selesaikan gitu, apa yang bisa kalian berikan gitu. Kemudian energi ya, energi bersih dan terjangkau. Kemudian ini apa nih pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ekosistem darat, perdamaian dan keadilan serta kelembagaan yang tangguh gitu. Misalnya ya kayak aplikasi lapor gitu ya, lapor misalnya ada gangguan ketertiban misalnya si apa ada tawuran gitu ya, ada kecelakaan, ada kebakaran, terus dilaporkan secara uh, berkala gitu, secara real time ke dinas terkait misalnya. Kalian bisa aja bikin aplikasi tersebut. Dan untuk aplikasi pendidikan itu juga sekarang lagi marak ya dibikin. Kemudian kehidupan sehat ya mungkin telemedicine ya. Kemudian tanpa kelaparan aplikasi apa ya kalau tanpa kelaparan saya agak bingung juga sih kalau kelaparan apa ya untuk sharing apa kayak saya nggak ada idenya untuk ini gitu untuk kemiskinan ya mungkin aplikasi sejenis lah ya bisa untuk ngasih tahu untuk sharing bahan makanan atau sharing saldo kali ya. Nah, untuk aplikasi ya semacam itulah mungkin kira-kira nanti teman-teman sendiri yang mencoba untuk mencari ya ide-ide kreatif dari beberapa SDGs yang ada di Indonesia gitu ya. Nggak harus uh, 100% menyelesaikan masalah ini, tidak harus ya. Yang penting ada di salah satu bidang ini gitu ya. Ada di sini. Nah, oke, mungkin itu aja untuk judul untuk strategi ya strategi ya untuk menemukan tujuan dan ide dalam membuat sebuah aplikasi. Kemudian ada yang kedua juga nggak kalah penting yaitu analisis dan planning. Jadi sebelum membuat aplikasi itu teman-teman harus punya planning dulu dan
identifikasi dulu requirement-nya, kemudian mendefinisikan timnya, kemudian mempersiapkan sebuah produk roadmap, ya. Nah, kalau idenya sudah matang gitu ya, kemudian tujuannya udah tahu buat apa gitu. Nah, langkah berikutnya kalian harus melakukan requirement. Nah, requirement ini sendiri jika didalami secara eh, lebih mendalam, maka ini bisa menjadi riset tersendiri ya, ada analisis requirement. Nah, itu biasanya di RPL juga ada dikasih tahu bahwa ini bisa loh untuk jadi topik skripsi sendiri. Nah, nanti bisa aja satu orang yang melakukan analisis requirement ya. Jadi sebelum membuat aplikasi itu udah di list dulu nih apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk requirement, teman-teman bisa melakukan riset ya, survei ataupun riset ke aplikasi sejenis, ya, aplikasi yang sudah ada. Atau bisa aja teman-teman melakukan interview ataupun memberikan kuesioner ataupun form ya, form kebutuhan ataupun riset survei ataupun uh, deep interview kepada pelanggan atau kepada klien ya, atau kepada user yang ingin kalian sasar. Nah, dari situ kalian bisa ngelis ya, apa saja nih menu yang dibutuhkan, apa saja yang di eh, harus dimunculkan dalam sebuah aplikasi yang tadinya kalian ingin melakukan solve problem ya. Nah, jadi nggak bisa juga apa ya, mungkin bisa aja semuanya dari teman-teman sebagai developernya gitu, sebagai programmer ya. Tapi hasilnya nggak akan maksimal jika tidak ada analisis planning yang matang ya. Kemudian yang nggak kalah penting, kalian harus melakukan definisikan apa ya, menentukan ya ini job desk-nya siapa, ini kerjaannya apa gitu ya. Nah, itu harus di timnya harus dipersiapkan ya dengan jelas sehingga tidak tidak saling tunggu menunggu gitu ya, tidak saling tumpang tindih ya untuk nanti ngerjain aplikasinya. Kemudian harus membuat roadmap ya. Jadi produk roadmap itu ya kalian harus ya kira-kira produknya ini seperti apa dan nantinya dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kayak kita lihat ya di produk roadmap itu apa aja. Kayak ini tadi yang strategi ya. Ini riset ya. Di strategi atau mendefinisikan ya idea tadi juga identify siapa penggunanya, kemudian eh, lihat riset juga aplikasi sejenis, kemudian tujuan dan kegunaannya, kemudian select ya platformnya di mau berbasis apa, Android kah, iOS kah gitu ya, nanti bisa didefinisikan di awal. Kemudian untuk analisis planning ya, nah ini bisa untuk bisa dilakukan untuk tahapan identifikasi kebutuhan, kemudian menyiapkan produk roadmap ya, kemudian membuat mendefinisikan minimum viable produknya atau MPV-nya, kemudian identify the skill need ya, skill need for your app ya, jadi ya skill-skill apa aja yang dibutuhkan, kemudian meriset masing-masing app store yang mirip-mirip lah gitu ya. Nah, ini contoh dari analisis ya, 6 bulan software development roadmap ya, ini roadmap untuk aplikasi ya, pembuatan sebuah aplikasi mobile ya, ini kalian untuk um, bulan pertama ngapain gitu ya, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi punya timeline waktu ya untuk oh ya ini apa yang harus dikerjakan di bulan ini, apa yang harus ditargetin selesai gitu ya. Makanya materi ini saya taruh di awal supaya teman-teman STI 2021 sudah punya uh, roadmap nantinya bahwasanya ini kan udah minggu kedua ya, jadi ada 14 minggu ya. 14 minggu itu sudah menyiapkan aplikasi apa yang akan dibuat nantinya, apa yang akan dihasilkan. Silakan nanti dibuat sampai roadmap ini ya. Sudah boleh menentukan kelompok ya berdua, saya berdua saja ya biar lebih jelas yang kerja ya. Kemudian saya lanjut ya, selanjut ke bagian yang masih di analisis planning ya, ini contohnya yang MPV ya, misalnya teman-teman eh, kalian harus ngecek ya ada functionality-nya, reliability.
reliability-nya, kemudian brilliant design yang menghasilkan brilliant apa ya eh, desain yang lebih brilian, yang lebih bagus gitu ya. Di sini kalian bisa gimana sih untuk kebergunaannya gitu ya, reliability-nya seperti apa, functionality-nya suatu aplikasi itu seperti apa. Nah, ini harus kalian dapatkan juga di tahapan kedua. Kemudian yang ketiga ya, setelah analysis and planning, kalian bisa melakukan yang namanya mendesain UI-nya ya, UI UX design. Jadi di sini yang perlu kalian siapkan, nah ini saya untuk UI UX saya taruh di eh, tugas ujian tengah semester ya. Jadi dari sekarang sudah ada dulu nih tahapan 1 dan 2. Kemudian tahapan UI UX ini ada di eh, pertemuan ke-8 itu sudah ada ya. Itu menjadi nilai UTS kalian. Nah, jadi yang didefinisikan pada tahapan UI UX itu adalah the goal of for mobile apps UI UX design is adalah membuat suatu user experience yang bagus ya untuk sebuah aplikasi interaktif yang intuitif dan user friendly. Jadi harus ada workflow-nya dulu ya, ada workflow diagram. Kemudian kalian siapkan wireframe-nya. Setelah itu style guide-nya juga kalian siapkan ya. Style guide-nya misal living dokumennya, kemudian apakah navigation icon-nya dan lain-lain ya. Kemudian baru membuat mockup ya. Mockup-nya bisa membuat high fidelity design, kemudian final rendering for your apps visual design, kemudian baru kalian buat yang namanya prototype. Nah, untuk contohnya di sini ada wireframe dan di sini ada mockup ya, minimal 2 ini sih harus ada nih, yang harus didefinisikan. Dan detail ya, kira-kira nanti mau dibangunnya seperti apa. Oke, kemudian nanti yang keempat baru app development. Jadi ini kalian melakukan integrasi backend, API, dan mobile app front end ya. Di sini sudah ada semua. Nah, kemudian yang tahapan kelima, kalian melakukan testing ya. Jadi ada performing quality assurance ya, atau quality assurance testing during the mobile app development success max application stable dan usable dan secure. Jadi uh, ada beberapa tahapan dalam testing mobile app development ya. Jadi ada user experience, functional testing, performance testing, security, device dan platform testing. Jadi ini bisa kalian dokumentasikan juga untuk tahap testingnya seperti apa gitu ya. Nah, minimal ini semua pasti ada sih berurutan ya, device and platform testing dulu, security-nya, kemudian performance-nya, fungsionalnya, baru terakhir user experience testingnya untuk ini ya untuk beta testernya gitu. Oke, kemudian di sini ada deployment and support. Jadi ini kayak ngerilis native mobile apps yang nantinya kalian apa ya kalian taruh di App Store ataupun Apple App Store ataupun iOS apps ya ataupun Google Play for Android apps ya. Jadi ini 6 tahapan yang harus kalian lalui dalam membuat aplikasi mobile. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya bentuk 1 2 orang, boleh berdua, boleh 1 orang. Yang satunya sebagai programmernya, yang satunya misalnya sebagai UI UX desainnya atau front end-nya. Terus tentukan ide proyek, kemudian lakukan tahapan 1 dan 2 ya, analisis dan planning sesuai dengan tahapannya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Materi ini sudah saya taruh eh, di LMS ya, pertemuan kedua. Nanti silahkan dikumpulkan lewat sini, nanti saya aktifkan untuk tanggal pengumpulannya. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan kita usahakan untuk ini ya, untuk ketemu langsung ya. Ketemu di kampus, walaupun nanti materinya masih yang Dart dulu ya, ada Dart dasar untuk apa masih basic ya, basic untuk bahasa pemrograman Dart dulu, karena kita kemarin sepakat menggunakan yang namanya Flutter. Oke, silakan ada pertanyaan ya. Materi kita cukup sampai 6 tahapan aja, tidak saya ini kan lebih.
Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, oke, Gofur, silahkan. Untuk kelompoknya itu boleh dari beda kelas atau sama kelas saja, Bu? Oh, gimana ya baiknya? Mungkin boleh beda sih, nggak apa-apa. Kalau mau beda, kalau mungkin ya cocoknya siapa ya, saya nggak ngatur ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, mungkin kalian mau ngambil topik di lain, apa, yang bukan SDGs ini juga boleh sih. Yang penting ada uniknya gitu ya. Nah, nanti tambahin aja sih di tahapan idenya ini ya, yang strategi, itu tambahkan keunikan aplikasi kalian. Mungkin apa ya, mungkin satu, mungkin ya, kalian bikin di PPT gitu. Ini ya biar nanti untuk presentasi di akhir udah mulai nyicil ya tahapan strategi dia. Misalnya tahapan satu ya strategi gitu ya. Terus usernya siapa, kemudian hasil riset apa aplikasi sejenisnya seperti apa, apa yang kalian hasilkan ya. Kemudian tujuan aplikasi yang kalian buat itu apa, kemudian platformnya apa, kemudian yang kelima tambahkan aja uniknya aplikasi kalian itu ataupun kebaruannya dari aplikasi kalian itu apa gitu. Jadi kayak kalian tuh semacam membangun kepercayaan diri bahwa aplikasi saya ini unik loh gitu. Aplikasi saya ini kreatif loh gitu ya. Kayak gitu aja bikinnya ya. Bikin di PPT. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan silahkan. Nanti saya akan tagih ya yang ketiga yang UI UX itu untuk UTS. Nah, tahapan ini untuk UTS. Walaupun nanti pas planning minggu ketiga dan empat itu kita bahasan yang lain, tapi ya mulai dicicil aja. Ada lagi, mohon maaf. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini ya. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman berdiskusi, mau di Zoom ini atau di luar kelas saja. Ya, kalau enaknya kita ketemu tatap muka sih bisa diskusi di kampus gitu ya, langsung di mata kuliah itu sih enaknya seperti itu. Tapi karena kita di sini saat ini pakai Zoom, saya akan memfasilitasi jika mau Zoom apa menggunakan breakout room, saya bolehkan. Atau kalian mau diskusi berdua aja di luar perkuliahan juga boleh. Kira-kira mau pilih yang mana? Gofur? Gofur sama Febrian ya? Izinnya? Eh, Sepertinya di luar saja, Bu, karena kelompoknya belum dibagi-bagi juga, Bu. Oke, oke. Nanti di ini ya, dikabari saya, Gofur, ataupun PJ kelas A dan B, kelompoknya siapa aja gitu ya. Boleh, saya bebaskan, saya nggak nentukan siapa dengan siapa gitu ya, saya bebasin aja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, oke. Oke, dari saya cukup. Jika tidak ada lagi, silakan live ya. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sampai